Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Gilang Desino Hidayah. Mungkin gue mau ngucapin dulu selamat datang di podcast perdana kita kali ini. Yang dimana gue tuh di sini sebagai salah satu anggota dari HSE atau Health Safety Environment. Nah, untuk HSE sendiri mungkin kita singgung dulu kali ya. Karena mungkin dari audiens mungkin atau dari kalian semua itu masih belum tahu nih apa sih HSE itu. Nah, untuk HSE ini sendiri, HSE itu merupakan badan khusus di bawah Himpunan Mahasiswa Geologi di Universitas Padjadjaran. Nah, HSE ini tuh bergerak di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dimana dari singkatannya sendiri itu kan Health Safety Environment gitu. Jadi, menurut tujuan dari badan khusus ini, muncullah nih podcast kali ini. Dimana podcast ini tuh sama juga tujuannya ingin memberikan apa ya, spread awareness mungkin ya, mengenai hal-hal bencana-bencana atau fenomena-fenomena yang terjadi dan kita bisa meminimalisir gitu dampak yang terjadi dari bencana tersebut. Nah, sebelum lanjut, mungkin kita selaku anggota HSE ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin maju dan masyarakatnya semakin berpikir kritis mengenai bencana-bencana atau fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita ini. Oke, kita lanjut nih ke konten selanjutnya. Oh iya, mungkin kita kenalin dulu kali ya speaker yang bakal nemanin gua di sini. Mungkin untuk Bang Renaldi atau kita bisa sebut Bang Ucup untuk memperkenalkan diri dulu nih. Hai Bang. Oke, perkenalkan semuanya, nama gue Rinaldi Muhammad Yusuf. Sini gue sebagai General Manager HSE Geologi 4 2020, dan saya juga berkuliah di Fakultas Teknik Geologi 4 Angkatan 2017. Selamat mendengarkan podcast dari kita. Enjoy. Oke, mantap. Mungkin lebih akrab, gue manggilnya Bang Ucup aja kali ya, Bang. Boleh. Oke, siap. Nah, seperti yang kita tahu nih, Bang Ucup ini merupakan General Manager atau Ketua Organisasi lah ya, kalau di organisasi lain, organisasi dari Health Safety Environment ini. Oke, kita lanjut nih untuk podcastnya. Jadi podcast ini memiliki judul Tertimbunnya Berita Banjir Masamba. Di mana seperti kita tahu, di tahun 2020 ini banyak banget bencana-bencana atau fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Mungkin gue bisa ngasih contoh di tahun 2020 awal di Indonesia itu ada banjir di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya di mana memakan banyak kerugian dan korban yang pastinya menyulitkan gitu untuk masyarakat kita. Dan juga di bulan 2 bulan ke belakang mungkin ada kejadian rasisme yang berujung kepada aksi Black Lives Matter di Amerika Serikat. Kemudian ada juga bom Lebanon yang masih hangat sekali. Kemudian di tanggal 13 Juli itu ada juga banjir Masamba di Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, untuk banjir Masamba ini tuh masih banyak masyarakat kita yang masih buta akan informasi ini gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sehingga menimbulkan ketidakpedulian akan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Masamba ini. Nah, mungkin ini salah satu tujuan kita mengadakan podcast ini untuk memberikan kepedulian kita dan memberikan informasi kepada kalian sehingga masyarakat di Indonesia itu bisa mengenal lebih jauh dan bisa mengenal apa yang terjadi di negara kita ini gitu. Oke, untuk menanggapi fenomena yang terjadi di 2020, ini juga gue mau nanya juga nih sama speaker kita. Gimana sih tanggapan dari Bang Ucup sendiri mengenai fenomena yang terjadi di tahun 2020 ini? Oke, menurut gue pribadi mungkin di 2020 ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi nih. Dimulai dari di awal tahun kita disambut oleh banjir yang terjadi di ibu kota kita, di Jakarta, dan di beberapa wilayah lain yang mungkin cukup menjadi
perhatian lah bagi orang-orang, karena memang di sana itu banjir-banjir yang terjadi di beberapa wilayah tersebut sangat banyak menimbulkan kerugian-kerugian baik korban maupun materi. Di awal tahun kita disambut oleh bencana yang cukup besar. Lalu dilanjut di beberapa bulan selanjutnya terjadi pandemi COVID-19 ini yang hingga sekarang pun masih terjadi dan cukup mengganggu kehidupan atau aktivitas kita sebagai manusia. Dan ditambah seiring berjalannya pandemi, seiring terjadinya pandemi, juga terjadi beberapa bencana. Contohnya banjir di Luwu Utara Sulawesi Selatan ini. Mungkin beberapa faktor alam dan juga beberapa faktor manusia yang menyebabkan bencana-bencana atau fenomena-fenomena yang merugikan itu terjadi. Tapi dengan terjadinya fenomena tersebut, kita mungkin yang tidak secara langsung atau tidak banyak terkena dampaknya harus tetap bisa semangat dan juga menjalankan aktivitas kita sehingga bisa tetap bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Oke. Nah, sampai lupa ya tadi ada satu bencana yang benar-benar bikin kita tuh gak bisa berproduktif layaknya kita gitu sebelumnya, yaitu adanya bencana COVID-19 ini, yang dimana sampai sekarang kita masih mengguluti si bencana ini gitu. Karena di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, semakin meluas si virus ini di kalangan masyarakat dan semakin merugikan mungkin ya. Mungkin sampai lupa nih untuk menyebutkan salah satu bencana ini. Nah, berkaitan dengan bencana yang sudah tadi Bang Ucup jelaskan, mungkin biar kita satu frame nih mengenai bencana, mungkin bisa nih Bang Ucup menjelaskan atau menggambarkan lebih lanjut mengenai bencana ini secara general ya. Oke, kalau menurut pendapat gue pribadi, bencana itu dikatakan sebuah bencana ketika terjadi fenomena yang menimbulkan kerugian, baik materi maupun hingga korban jiwa. Mengapa seperti itu? Karena menurut gue pribadi, bencana itu tidak akan disebut bencana ketika suatu fenomena terjadi di suatu tempat yang tidak ada terdapat kehidupan manusia. Contohnya, ketika misalnya tsunami, banjir, atau gempa bumi yang terjadi di pulau yang kosong, di hutan yang tidak ada manusia yang berkehidupan, itu tidak dikatakan bencana. Mengapa? Karena manusia tersebut atau kita tidak terdampak dari fenomena tersebut. Jadi secara garis besar ya bencana disebut bencana ketika suatu fenomena terjadi dan menimbulkan kerugian untuk manusia. Seperti itu. Oke. Berarti bencana ini pasti merugikan lah ya gitu. Mau itu secara materi ataupun secara korban mungkin ya. Nah, untuk lebih spesifik nih, kan kita ini akan membahas tentang banjir Masamba. Gue mau nanya juga nih mengenai banjir itu sendiri. Gambaran umumnya seperti apa sih, Bang? Oke, jadi banjir itu secara garis besar pengertiannya itu merupakan genangan air yang datang dan menyebabkan kerugian, di mana genangan air yang datang tersebut mungkin intensitasnya cukup banyak sehingga merendam beberapa wilayah maupun mungkin tempat tinggal kita, mungkin tempat aktivitas kita seperti kantor, sekolah, dan segala macamnya, sehingga genangan air tersebut mampu berdampak merugikan untuk kita semua. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penyebab banjir itu sendiri, apa sih, Bang? Oke, mungkin menurut gue ada beberapa sih penyebab banjir itu. Yang pertama mungkin ada cuaca yang ekstrim ya, atau cuaca ekstrim tersebut berupa hujan yang terus-menerus. Di mana hujan yang terus-menerus itu apabila melebihi dari daya resap air yang ada di wilayah tersebut, sehingga daya resap air yang di wilayah tersebut tidak mampu menahan dari datangnya curah hujan tersebut, sehingga menyebabkan banjir. Lalu yang kedua itu ada alih fungsi lahan, yang khususnya lahan tersebut adalah hutan, di mana yang seharusnya hutan tersebut merupakan tempat daya resap air yang kualitasnya paling tinggi dialihfungsikan menjadi perkantoran, jadi perumahan, menjadi jalan umum.
yang seharusnya menjadi tempat daya resap air dengan kualitas tinggi, tetapi dijadikan bangunan-bangunan sehingga tanah-tanah atau wilayah yang seharusnya memiliki daya resap air yang tinggi berganti menjadi bangunan-bangunan ataupun jalan-jalan yang memiliki daya resap air yang lebih rendah. Sehingga bila terjadi secara terus-menerus, fungsi lahan yang selalu dialihkan akan menyebabkan terjadinya banjir. Lalu yang selanjutnya ada kondisi topografis atau secara umumnya bagaimana kondisi wilayah suatu kawasan. Hal tersebut juga mempengaruhi apabila wilayah tersebut merupakan wilayah dataran rendah ataupun merupakan wilayah yang sisi-sisinya dikepung oleh sungai, dikelilingi oleh sungai. Hal tersebut juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya banjir ini. Lalu selanjutnya ada sampah yang dibuang sembarangan. Mungkin ini sering dianggap sebelah mata oleh kita. Banyak dari kita yang masih membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, ke selokan, atau bahkan membuang sampah di jalanan pun nantinya bisa mempengaruhi terjadinya banjir tersebut. Mengapa? Karena sampah tersebut bisa menyumbat saluran air ataupun menyumbat hutan-hutan yang seharusnya di daerah resap air, tetapi karena tertumpuk oleh sampah, tertimbun oleh sampah, sehingga menyebabkan daya resap air yang seharusnya tinggi, namun karena tertutup oleh sampah atau tersumbat oleh sampah tersebut, sehingga menyebabkan aliran air yang seharusnya lancar, sirkulasi air yang seharusnya terjadi terus-menerus menjadi terhambat. Mungkin seperti itu penyebab-penyebab terjadinya banjir. Oke, banyak sekali ya berarti penyebab dari banjir itu. Nah, dari penyebab yang udah diutarakan nih sama Bang Ucup, pasti kan banyak nih kerugian yang akan ditimbulkan gitu dari penyebab itu. Mungkin apa aja sih kerugian yang bakalan ditimbulkan dari bencana banjir ini? Oke, dari kerugian, tentu banjir itu menyebabkan banyak kerugian ya. Kenapa? Karena kita menganggap banjir itu sebagai bencana. Mungkin kerugian-kerugian yang terjadi itu, yang pertama itu ada kesulitan air bersih. Mengapa? Karena banjir itu akan mengalir tanpa melihat apa yang ada di sebelahnya. Jadi ketika banjir terjadi, air akan terus-menerus mengalir, entah membawa sampah, entah membawa bakteri, entah membawa banyak hal lainnya yang mungkin akan mengotori aliran air tersebut, sehingga air bersih yang seharusnya menjadi sumber air untuk kita melakukan kehidupan mungkin akan tercemar oleh dari aliran air banjir tersebut. Lalu yang kedua itu ada menimbulkan di aspek ekonomi. Mengapa di aspek ekonomi? Karena yaitu tadi, banjir atau bencana banjir yang terjadi ini akan menghanyutkan atau merusak baik secara materi maupun mungkin pekerjaan kita yang seharusnya kita bisa bekerja menjadi terhambat, yang akhirnya akan berdampak kepada perekonomian. Yang ketiga ada masalah kesehatan. Mengapa masalah kesehatan? Karena tadi banjir itu akan selalu mengalir terus-menerus tanpa memperhatikan apa yang terkontaminasi dalam air tersebut. Air akan terus mengalir, mungkin membawa bakteri, mungkin membawa virus, atau membawa penyakit-penyakit lainnya, yang dimana air tersebut akan mengkontaminasi sumber air bersih yang ada, sehingga air tersebut menjadi tercemar. Dan mungkin secara tidak langsung, misalnya kita ketika mengevakuasi atau melakukan pembersihan atau kita melakukan penyelamatan terhadap barang-barang maupun kerabat-kerabat di sekitar kita, kita secara tidak langsung akan terkena dari penyakit tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada melumpuhkan aktivitas masyarakat. Hal tersebut akan terjadi ketika banjir memang benar-benar terjadi dengan jangka waktu yang panjang dan dengan intensitas yang cukup tinggi. Contohnya ketika misalnya banjir terjadi dengan tinggi 1 meter dan terjadi selama mungkin lebih dari 1 hari, hal tersebut akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dimulai dari aktivitas masyarakat ketika bekerja, ketika memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika melakukan pendidikan, ketika bersosialisasi, mungkin orang-orang akan terhambat melakukannya dikarenakan oleh banjir tersebut. Karena banjir tersebut menghalangi akses-akses untuk melakukan berbagai aspek tadi. Mungkin selanjutnya ada korban jiwa. Nah, ini merupakan hal yang paling buruk yang terjadi diakibatkan oleh banjir. Korban jiwa di sini mungkin bisa terjadi akibat tadi
penyakit yang dibawa oleh banjir, mungkin akibat gangguan ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dan lain-lain lah. Pokoknya korban jiwa ini hal terburuk yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh banjir. Oke, banyak banget ya berarti kerugiannya. Nah, masalah kerugian nih, setelah apa yang tadi di awal kita jelaskan mengenai banjir Masamba nih yang udah kita singgung dikit, mungkin pasti bakal ada kerugian kan di banjir Masamba ini. Mungkin sebelum ke kerugian, mungkin gue mau nanya dulu nih ke Bang Ucup. Tahu nggak sih berita mengenai banjir Masamba ini di Luwu Utara? Tahu. Banjir di Masamba ini terjadi di sekitar bulan Juli 2020 lalu ya. Ya, betul. Nah, untuk di Masamba sendiri, banjirnya apa sih penyebabnya? Sehingga nantinya kita bisa tahu nih kerugiannya apa. Oke, jadi di Masamba Luwu Utara ini, mungkin setelah lihat berita dan setelah baca-baca dari beberapa artikel, penyebab terjadinya banjir di Masamba ini itu akibat curah hujan yang cukup tinggi. Mungkin di sekitar bulan-bulan ini kita sudah memasuki musim penghujan, di mana hujan yang terjadi itu sering kali terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya banjir. Lalu terlepas dari itu juga, secara topografis, Pulau Masamba itu dikelilingi oleh sungai. Banyak sungai-sungai yang mengelilingi Pulau Masamba, sehingga ketika hujan terjadi secara terus-menerus, sungai-sungai yang mengelilingi Masamba ini akan meluap. Lalu juga di Masamba ini memang seharusnya merupakan dataran-dataran yang cukup subur, sehingga banyak perkebunan ataupun hutan-hutan yang semestinya bisa memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Namun di daerah Masamba tersebut juga saat ini sudah banyak dialihfungsikan menjadi tambang-tambang dan juga dataran-dataran lain yang memiliki daya serap air yang cukup rendah, sehingga ketiga faktor tersebut yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya banjir. Oke, berarti dari penyebab tersebut kita bisa tahu ya kerugiannya tuh pasti bakalan banyak banget nih dari materi, dan menurut Tribun News di situ 7 hingga 8 triliun sudah diprediksi adanya kerugian. Kemudian pasti juga selain dari materi, pasti dari korban juga pasti bakalan banyak, dan kita juga turut berduka cita atas terjadinya banjir di Masamba ini, dan semoga para korban bisa tabah keluarganya dan bisa semakin kuat gitu untuk menghadapi si banjir ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana sih cara kita mengurangi dampak dari banjir ini, Bang? Biar kita tahu nih apabila kita terjadi, misalkan di daerah kita terjadi bencana banjir, apa sih yang harus kita lakuin gitu agar si banjir ini tuh dampaknya bisa terminimalisir. Oke, mungkin banyak banget ya cara buat mencegah banjir. Mungkin kita sebagai masyarakat umum banyak cara-cara mudah yang bisa kita lakukan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan melakukan penghijauan. Sekalipun penghijauan tersebut hanya dilakukan di halaman rumah kita, itu sangat berdampak untuk mengurangi terjadinya banjir. Lalu kita jangan membangun rumah di bantaran sungai, lalu mungkin kita bisa memasang pompa air atau pompa hisap yang bisa menyerap ketika terjadi genangan air, sehingga air-air yang menggenang atau air-air yang datang bisa diserap melalui pompa tersebut. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, masih berkaitan lagi nih sama banjir Masamba. Mungkin gue mau nanyain mengenai bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat menyikapi bencana ini. Lebih tepatnya ke sebelum terjadinya bencana banjir itu, kita harus ngapain sih, Bang? Oke, jadi mungkin ada beberapa cara nih yang harus dipersiapkan atau harus dilakukan lah ketika sebelum terjadinya banjir. Mungkin kita sebagai masyarakat harus tetap
siap sedia nih, mungkin kotak P3K atau obat-obatan yang dasar lah untuk mempersiapkan kita ketika terjadinya banjir, seperti misalnya obat mah atau obat cacingan, obat flu, obat demam, dan yang lain-lainnya yang merupakan obat-obatan dasar. Kita harus punya tuh di rumah. Itu mungkin lebih general lagi, bukan hanya sebelum terjadinya banjir, tapi sebelum terjadinya semua bencana, kita harus punya kotak-kotak obat lah yang isinya merupakan obat-obatan dasar. Lalu selanjutnya untuk mengetahui kapan terjadinya banjir, mungkin bisa kita memantau informasi ketika misalnya dari faktor alam nih sudah curah hujan yang cukup tinggi, mungkin kita bisa banyak nonton berita atau baca-baca berita atau artikel tentang wilayah tempat tinggal kita. Kemungkinan nggak sih terjadinya banjir itu cukup besar? Kita harus banyak memantau kondisi-kondisi di daerah kita. Lalu terjadinya juga bisa kita cegah hal tersebut atau bencana banjir tersebut dengan kita melakukan penghijauan, dengan melakukan membuang sampah pada tempatnya, lalu tetap menjaga kebersihan untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi akibat banjir. Lalu mungkin secara lebih luasnya kita bersama warga setempat, mungkin dalam lingkupnya RT, RW, atau kecamatan, mungkin kita bisa sama-sama nih membersihkan selokan, gotong royong untuk membangun resapan air, atau banyaklah hal yang bisa kita lakukan dengan tetangga-tetangga kita untuk mencegah terjadinya banjir tersebut. Lalu kalau bisa, jika memang wilayah kita merupakan wilayah yang rawan banjir, coba untuk memastikan barang-barang atau dokumen-dokumen yang penting agar terhindar dari terkena dampak banjir tersebut. Misalnya kita menaruhnya di tempat yang lebih tinggi, atau menaruhnya di lantai yang lebih atas atau lantai 2, dan hal-hal yang memungkinkan banjir mengenai barang atau dokumen penting tersebut akan hanyut ataupun basah sehingga rusak terkena air. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan, hal-hal dasar lah yang bisa kita lakukan agar kita meminimalisir terkena dampak dari banjir tersebut. Oke, nah tadi kan sebelum nih ya, pada saat apa yang harus kita lakukan sebelum banjir bandang ini melanda gitu. Nah, apabila pada saatnya nih, pada saat banjir ini menyerang kita, apa sih yang harus kita lakukan juga gitu untuk meminimalisir juga pastinya korban yang ditimbulkan dari banjir ini? Oke, mungkin ada beberapa langkah yang harus dilakukan nih saat terjadinya banjir. Ini yang pertama-tama, memastikan diri kita mampu dan tidak panik ketika terjadinya banjir. Setelah itu, kita harus mengevakuasi diri kita ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya seperti ke lantai 2 rumah kita, atau ke atap rumah kita, atau ke posko bencana. Pokoknya kita harus memastikan diri kita aman dari bencana banjir tersebut. Lalu setelah itu kita harus waspada nih terhadap saluran-saluran air, terhadap arus bawah, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Karena ketika suatu tempat tergenang air, kita tidak tahu bawahnya itu seperti apa. Mungkin bawahnya akan terdapat kubangan, akan terdapat selokan. Kita harus berhati-hati. Mungkin ketika kita berjalan melewati banjir, kita bisa menggunakan alat bantu tongkat sebagai panduan langkah kita. Lalu selanjutnya, ketika kita hendak mengevakuasi diri kita, pastikan listrik yang ada di rumah kita itu mati. Mengapa? Karena listrik apabila terkena air akan menyebabkan gangguan arus listrik, yang dimana kejadian tersebut bisa memperparah bencana yang sudah terjadi. Jadi pastikan listrik yang ada di rumah dalam kondisi mati jika terjadi banjir. Lalu selanjutnya, ketika memang ada waktu yang sempat atau ada waktu yang tersedia, cobalah untuk menyelamatkan barang-barang atau dokumen-dokumen penting kalian. Ketika memang ada waktu yang tersedia, silahkan masukkan dokumen-dokumen atau barang-barang kalian ke wadah kedap air, atau mungkin jauhkan dari genangan air, misalnya dialihkan ke lantai 2 atau ke atap. Pastikan untuk menjaga diri kalian tetap aman juga. Lalu selalu bersihkan dan siapkan penampungan air bersih, karena kita tidak tahu nih
jangka waktu berapa lama banjir tersebut akan terjadi. Jadi kita ketika memang banjir tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, kita pasti nih punya ketersediaan air yang cukup, air bersih yang cukup untuk kita gunakan. Karena air bersih itu sangat berguna dalam kehidupan manusia, baik untuk masak, minum, maupun kebersihan kita. Mungkin seperti itu sih yang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi banjir lah. Oke. Nah, setelah kita tahu nih apa yang harus kita lakukan sebelum dan saat terjadinya banjir, mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi podcast kali ini. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih setelah terjadinya banjir, apa yang harus kita lakukan gitu, supaya kita tetap menjalankan kehidupan layaknya normal gitu. Oke, ketika sudah terjadi banjir, maka kita harus yang pertama itu memastikan kondisi kita mungkin yang utama mungkin keluarga kita atau warga di sekitar kita sudah aman untuk melakukan evakuasi. Di mana evakuasi tersebut tidak hanya berupa orang tapi juga berupa barang. Jadi setelah terjadinya banjir, pastikan kondisi di wilayah tersebut sudah aman, lalu barulah kita bisa melaksanakan evakuasi. Mungkin kita bisa menyelamatkan barang-barang atau materi-materi yang masih bisa diselamatkan, lalu sudah mulai bisa membersihkan kediaman atau rumah kita. Lalu setelah melakukan hal-hal tersebut, barulah kita bisa menjalankan aktivitas yang normal kembali. Seperti itu. Oke. Jadi statement yang udah utarain sama Bang Ucup mengenai apa yang harus kita lakukan setelah pasca terjadinya banjir ini merupakan statement terakhir mungkin atau jawaban terakhir dari Bang Ucup mengenai bencana banjir ini nih. Nah, mungkin yang bisa gue simpulin dari banjir ini, banjir merupakan apa ya, genangan air yang melanda suatu daerah yang dimana banyak banget faktor yang mempengaruhi banjir tersebut, di mana salah satu faktornya itu tersendatnya kumpulan sampah ataupun meluapnya aliran sungai sehingga banjir tersebut melanda pemukiman warga gitu sehingga terjadinya banjir bandang ini. Nah, untuk penanganannya sendiri, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Ucup mengenai penanganan ini pada saat sebelum, saat, dan setelah. Untuk sebelum terjadinya banjir, kita juga harus bisa memperhatikan situasi-situasi, harus bisa sigap siaga, dan awas terhadap kondisi yang akan terjadi setelahnya. Jadi apabila memang sudah terjadi gejala-gejala atau sudah terlihat nih gejala-gejala dari banjir, kita harus siap siaga untuk menyiapkan dalam pertarungan kita melawan banjir ini. Seperti misalkan tadi menyimpan dokumen-dokumen penting, kemudian kita kita menuju daerah yang lebih tinggi dan lain-lainnya. Nah, pada saat terjadinya banjir, di situ kita harus lebih waspada lagi nih untuk dampak-dampak yang terjadi. Dan tadi juga kita harus bisa menyelamatkan apa barang-barang penting yang harus kita selamatkan. Kemudian pada fase setelah banjir, ya kita juga harus bisa membersihkan tempat lingkungan kita, kemudian kita juga harus bisa membersihkan saluran air yang mungkin terjangkit oleh saluran dari banjir tersebut. Kemudian kita juga harus mewaspadai binatang-binatang yang akan datang mungkin ke lingkungan kita, jadi kita harus waspada terhadap hal tersebut. Kemudian kita juga harus mengusahakan waspada apabila ada banjir yang menyusul. Seperti itu. Kesimpulan dari saya, mungkin dari Bang Ucup ada closing terakhir mungkin untuk podcast kali ini. Mungkin pesan terakhir dari saya, mungkin sudah sering kalian dengar tautan yang akan saya sampaikan, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin makna yang terkandung dalam kalimat tersebut sangatlah mendalam, bahwa sesuatu yang mencegah itu akan lebih indah dijalani untuk kedepannya, ketimbang kita harus mengobati apa yang sudah terjadi. Mungkin seperti itu dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, walaupun dalam situasi seperti ini, situasi pandemi, mungkin ada beberapa bencana yang melanda, tetap semangat, kalian kuat, kita kuat, semangat kawan. Oke. Terima kasih buat Bang Ucup yang udah memberikan
atau menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari gue sendiri mengenai banjir ini. Closing statement dari gue buat teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini atau mendengarkan podcast ini, apa yang udah kita jelaskan sebelumnya, apa yang udah kita paparkan sebelumnya, semoga menjadi insight baru untuk teman-teman semua agar pada saat terjadinya banjir, teman-teman semua bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan sehingga korban itu tidak membludak atau kita bisa meminimalisir dampak dari si banjir tersebut. Dan semoga apa yang udah kita paparkan ini memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman kita juga yang di Masamba karena pasti korban-korban yang di Masamba membutuhkan dukungan dari kita maupun itu materi atau dukungan meskipun itu hanya dukungan semangat tapi menurut gue itu penting banget buat mereka karena mereka lagi butuh dukungan-dukungan tersebut karena ya mereka sedang berjuang dan kita juga harus bisa menyongsong mereka untuk memperkuat diri mereka supaya tetap teguh di dalam bencana yang melanda mereka gitu. Podcast kali ini, pada sesi kali ini, pada bulan Agustus ini, kita cukupkan dan selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua Indonesia ke-75. Semoga Indonesia dijauhkan dari hal-hal negatif yang akan merugikan negara kita sendiri. Apapun yang akan terjadi ke depannya bencana yang terjadi di Indonesia, tetap tabah, kuat, dan semangat dalam menghadapinya agar kita tetap merangkul satu sama lain dan bisa menyikapinya dengan bijak agar dapat meminimalisir juga dampak yang terjadi. Dan terakhir juga nih, buat kalian nanti di bulan September, Oktober, November kita juga akan terus mengupload video podcast di YouTube HSE. Jadi tetap pantengin terus mengenai topik-topik yang lain dan kita juga bisa belajar nih mengenai mitigasi bencana yang harus kita ketahui gitu supaya tetap meminimalisir dampak yang akan terjadi nantinya. Kita tutup sekarang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan terima kasih juga buat Bang Ucup yang sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber kita nih di podcast perdana ini. Semoga ilmu yang udah Bang Ucup sampaikan bisa bermanfaat dan berdampak. Ya, cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.